Shalom saudara, senang bertemu kembali dengan saudara. Saya berharap dan berdoa saudara dan keluarga di dalam keadaan yang sehat. Walaupun di dalam musim yang menantang seperti ini, perlindungan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita semua. Tema saya hari ini adalah Bring It Out. Saya hari ini akan berbicara mengenai potensi yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita masing-masing. Saya akan memulai dengan suatu statement. Kita adalah ciptaan Tuhan yang unik dan kreatif. Kita diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Tuhan. Kita adalah masterpiece daripada Tuhan. Tuhan sudah menaruh potensi dan tujuan yang spesifik di dalam diri saudara dan saya. Bahkan di dalam ilmu sains pun, ilmuwan sudah berusaha menghitung berapa probabilitas seorang manusia dapat dilahirkan. Dan hasilnya mengejutkan saudara. 1 berbanding 400 triliun. Jadi jelas sekali bahwa saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita definisikan daripada potensi. Potensi adalah segala sesuatu yang belum keluar. Segala sesuatu yang masih tersimpan. Kesuksesan yang belum digunakan. Talenta yang masih tersembunyi. Atau secara garis besarnya adalah segala sesuatu yang bisa kita lakukan tapi belum kita lakukan. Saudara, di dalam kitab Kejadian pada saat penciptaan, Tuhan kita berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Begitu powerful firman yang keluar daripada mulut Allah, sehingga terjadi sesuatu apapun yang Dia perkatakan, saudara. Akan tapi pada waktu di dalam Kejadian 1 ayat 28 ketika Tuhan memberkati manusia dan Dia berfirman, mari kita baca dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata-kata berfirman atau amer itu kata-kata yang sama yang digunakan oleh Tuhan pada saat Dia menciptakan terang. Dikatakan juga pada saat Dia memberkati manusia untuk beranak cucu. Tapi kenyataannya tidak langsung terjadi pada saat itu juga. Manusia masih belum beranak cucu, belum memiliki keturunan pada saat itu. Yang artinya adalah Tuhan memberikan potensi ke dalam diri manusia. Potensi untuk apa, saudara? Potensi untuk beranak cucu, potensi untuk bertambah di dalam jumlah, potensi untuk menaklukkan atau mengelola, potensi untuk berkuasa atau to have dominion. Tuhan tahu persis potensi apa yang Dia taruh di dalam manusia sejak hari pertama Dia menciptakannya. Nobody is born with skill. Everybody born with potential. Kalau saudara yang mendengar saya hari ini, saudara berkata dalam hati ataupun dalam pikiran saudara, berkata bahwa saya tidak sebegitu potensial, saya udah 20 tahun, atau bahkan 30 tahun, atau saya udah 60 tahun menjalani hidup ini, tapi ya gini-gini aja tuh. Bisa jadi kemungkinan besar saudara sedang salah mengartikan potensi dengan pencapaian. Saya berdoa kiranya Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada hati saudara dan Dia yang akan membantu saudara untuk mengeluarkan potensi yang besar yang Tuhan sudah taruh di dalam diri saudara. Potensi tadi adalah segala sesuatu yang belum kita keluarkan. Jikalau segala sesuatu yang sudah kita keluarkan atau sudah kita munculkan atau sudah keluar dalam diri kita, itu adalah sebuah pencapaian. Kalau saya boleh analogikan, pencapaian itu seperti sebuah tempat yang tinggi atau high places. Dan tempat yang tinggi atau high places, pemandangannya selalu bagus, saudara. Kadang-kadang membuat kita terkesima. Tapi pencapaian atau achievement itu adalah hanya sebuah momen kehidupan. Jangan berhenti di momen itu. Don't make permanent residence in temporary moment. Jangan jadikan pencapaian saudara di masa lalu menjadi sebuah tempat tinggal permanen untuk masa depan saudara. Keep moving, don't stay there.
Tadi potensi adalah segala sesuatu yang belum keluar dari dalam diri kita yang menunggu untuk dikeluarkan. Potensi bukan pencapaian. Potensi tidak sama dengan pencapaian. Dan saya mau beritahu kepada saudara, apapun pencapaian saudara saat ini, tidak sedikit pun merepresentasikan potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan saudara. Potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan saudara jauh lebih besar daripada pencapaian yang mungkin saudara punya saat ini. Poin yang saya ingin memberikan kepada saudara adalah be grateful with what you have, but never satisfied with what you can do. Kita harus bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang kita miliki atau kita capai, tapi jangan pernah kita puas dengan apa yang bisa kita lakukan. Mari kita membayangkan sebutir telur. Sebutir telur memiliki potensi untuk menjadi sarapan yang enak, yaitu telur mata sapi. Sebutir telur memiliki potensi untuk menjadi seekor anak ayam. Sebutir telur memiliki potensi untuk menjadi sebuah peternakan ayam, atau bahkan berpuluh-puluh peternakan ayam yang masih tersimpan di dalam sebutir telur. Jikalau potensi dikeluarkan, ada sebuah exponential growth yang terjadi, saudara. Sama seperti orang tua yang sedang membesarkan anaknya. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia kerjakan nantinya. Tapi yang kita tahu bahwa anak kita full of potential. Anak kita penuh dengan potensi yang daripada Tuhan. Dan mereka akan menjadi jawaban bagi generasinya jikalau mereka bisa mengeluarkan potensinya dengan penuh. Sama juga di dalam Alkitab. Seperti kisah Abraham yang sebelumnya bernama Abram. Dalam diri seorang Abram tersimpan potensi seorang Abraham. Dan itu tersimpan dengan rapi selama 99 tahun, saudara. Di dalam diri Abraham tersimpan potensi sebuah bangsa yang besar, yang jumlahnya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Begitu juga dalam kisah Daud, seorang gembala, tersimpan potensi Daud seorang raja. Dan juga dalam diri Saulus, tersimpan potensi seorang Paulus, yang akhirnya dengan tuntunan Roh Kudus dia menuliskan 14 kitab di dalam perjanjian baru. Ada juga kisah lainnya di dalam Alkitab ketika Tuhan memberikan tugasnya kepada hambanya Musa. Terjadi sebuah jarak, terjadi sebuah gap. Jarak apa, saudara? Sebuah defisiensi kompetensi. Yang dilihat oleh Musa adalah kemampuannya saat ini, lalu dia mulai membandingkan dengan tugas yang Tuhan ingin berikan kepadanya. Karena pasti akan sangat sulit untuk seseorang membayangkan, menyelesaikan tantangan di masa depannya dengan kemampuan dia saat ini. Yang harus dilakukan oleh orang tersebut adalah menggali potensinya. Pada waktu itu Musa sedang mengembalakan kambing domba mertuanya di Gunung Horeb. Malaikat Tuhan menampakkan dirinya melalui semak yang menyala. Di situ Tuhan memberikan tugas kepada Musa, saudara, untuk menuntun umat kepunyaannya keluar daripada tanah perbudakan di Mesir. Ketika tugas itu datang kepada Musa, mari kita lihat respon Musa. Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah." Musa berusaha untuk menyampaikan kepada Tuhan bahwa dia nggak pintar ngomong. Dia nggak bisa berbicara dengan baik, dengan fasih. Musa sedang berusaha untuk menakar tugas masa depan dengan kemampuannya saat ini. Akan tetapi saya bersyukur Tuhan merespon dengan ayat 11. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Tuhan sedang berbicara kepada Musa, saudara, bahwa kemampuannya yang kemarin dan yang saat itu, yaitu tidak fasih berbicara, tidak seharusnya memberhentikan dia untuk mengambil tugas daripada Tuhan. Tuhan tahu potensi yang dia taruh di dalam kehidupan Musa, yaitu potensi seorang pahlawan yang bisa mengeluarkan umat pilihannya dari tanah perbudakan di Mesir. Tapi Musa masih merasa kurang untuk menyelesaikan tugas tersebut. Karena Musa merasakan ada jarak atau ada gap antara kemampuan dia saat ini dengan
kemampuan apa yang seharusnya dimiliki untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut. Saudara, seringkali jarak atau gap antara kemampuan saudara hari ini, saat ini, dengan tugas Tuhan atau tujuan Tuhan atau janji Tuhan yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan dan hati saudara, jarak tersebut, gap tersebut atau defisiensi kompetensi tersebut, itu adalah area potensi yang harus Anda gali, harus Anda explore bersama dengan tuntunan Tuhan. Semakin besar jaraknya, semakin besar gapnya, semakin besar defisiensi kompetensinya, berarti semakin besar pula potensi yang sebenarnya Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan saudara. Saudara perlu keluarkan, saudara perlu explore bersama dengan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Bagaimana kita memaksimalkan potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita? Ada 2 poin yang saya ingin berikan kepada saudara. Dalam Efesus 5 ayat 15, look carefully then how you walk, not as unwise but as wise. Perhatikanlah bagaimana Anda melangkah, maju melangkah di dalam kehidupan. Berlakulah seperti orang bijak. Perhatikanlah bagaimana kamu melangkah menggunakan kata-kata peripateo. Itu adalah make progress in life, use how you use the opportunity, bagaimana kita menggunakan kesempatan yang ada. Dan kata wise di situ atau kata bijak di situ menggunakan kata sophos, itu artinya adalah skilled atau expert atau terlatih, ahli atau mahir. Dan untuk menjadi terlatih, ahli dan mahir itu diperlukan latihan tentunya saudara. Diperlukan ketekunan, diperlukan juga tekanan yang cukup untuk bisa menjadi terlatih dan mahir, untuk bisa mengeluarkan yang terbaik dari dalam diri kita. Poin saya yang pertama, train and push yourself to the max. Saya ingin mengutip Angela Duckworth di dalam bukunya Grit. Dia mengatakan seperti ini, untuk mendapatkan world class performance dibutuhkan latihan selama 10.000 jam. Itu berarti latihan selama 3 jam per hari secara kontinu selama 9 tahun lebih. Nah, untuk mendapatkan level komitmen yang seperti itu, kita harus pastikan bahwa apa yang sedang kita latih itu bukan hanya sekedar yang kita bisa. Tapi yang kita latih adalah yang kita bisa dan juga yang kita suka. Karena jikalau kita melatih yang kita bisa dan kita suka, akan membuat perjalanannya menjadi lebih menyenangkan buat kita, saudara. Masalah yang bisa terjadi di tengah jalan adalah rasa malas. Orang yang malas tidak akan bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Di dalam Amsal 12, dari dalam Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Buruan adalah segala sesuatu yang dimaui. Orang malas tidak menangkap buruannya, tidak mendapatkan apa yang dia mau. Bukan buruannya tidak ada, tapi dia tidak mendapatkannya. Laziness is a decision. Kemalasan itu adalah sebuah keputusan, saudara. Orang yang malas tidak menggunakan kesempatan yang ada. Bukan berarti dia tidak punya kesempatan. Orang yang malas berolahraga tidak menggunakan kesempatannya untuk berolahraga. Orang yang malas cari kerja tidak menggunakan kesempatannya untuk mencari kerja. Nah, saudara, orang yang malas itu selalu identik dengan orang yang suka menunda. Orang yang suka menunda itu seperti orang yang memiliki tombol snooze di dalam kehidupannya. Pada saat ada sesuatu yang mendatanginya, dia akan menekan tombol snooze itu dan dia berkata, nanti saja, belum perlu, tunda saja. Jadi akhirnya tidak dilakukan, saudara. Akhirnya kesempatannya hilang. Only those who are willing to go far will know how far he possibly go. Hanya orang yang mau untuk push to the max akan tahu seberapa jauh dia bisa mengembangkan potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupannya. Tapi di dalam perjalanannya tentunya ada tekanan yang mungkin dihadapi, ada discomfort atau keluar daripada zona nyaman. Itu menjadi sebuah keharusan untuk bisa mengeluarkan yang terbaik dari dalam diri kita. Seperti orange juice, saudara. Itu dihasilkan dari buah jeruk yang diberi tekanan atau di squeeze, ditekan, saudara. Dan akhirnya keluar sarinya, lalu sarinya itu menjadi lebih mahal daripada buah jeruk itu sendiri. Oleh karena tekanan, oleh karena pressure, terjadi sebuah penambahan nilai daripada buah jeruk itu.
Musim COVID ini adalah musim yang menantang dan menekan bagi banyak orang. Pertanyaannya adalah, apa yang keluar dari kita di dalam musim yang menantang dan menekan kita ini, di dalam musim COVID-19 ini? Apakah terjadi penambahan nilai seperti jeruk tadi, ditekan dan keluar sarinya, dan akhirnya terjadi penambahan nilai, atau malah sebaliknya, saudara? Terkadang Tuhan menggunakan tekanan, menggunakan tantangan yang terjadi di dalam kehidupan saudara untuk mengenalkan saudara dengan potensi Anda yang sesungguhnya. Poin saya yang kedua adalah making the best use of His time. Dalam Efesus 5 ayat 16, making the best use of the time because the days are evil. Pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dengan baik sebab hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan dengan baik, kata aslinya adalah exagorazo. Itu artinya adalah menggunakan dengan bijaksana seperti Anda sedang membelanjakan sesuatu yang amat sangat berharga. Dan kata-kata time di situ menggunakan kata kairos, itu adalah His time atau waktu Tuhan. Bahkan waktu yang ada saat ini yang sedang kita gunakan itu bukan milik kita, saudara, itu milik Tuhan. Jadi kita harus menggunakan dengan baik karena di dalam waktu kita itu terkandung tujuan dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Time is not money, time is purpose. When we waste our time, we waste God purpose in our life. Waktu bukan uang, waktu adalah tujuan Tuhan. Pada saat kita menyia-nyiakan waktu, kita sedang menyia-nyiakan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita ada batas waktunya dan kita harus bisa mengelolanya, saudara. Salah satu tantangan terbesar di dalam kehidupan kita untuk mencapai hal ini adalah kita menjadi sangat mudah untuk sibuk dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan tujuan Tuhan itu sendiri. Yang ke depan akan saya sebut sebagai distraction. Distraction adalah hal-hal yang jikalau kita lakukan tidak akan memberikan kontribusi apapun terhadap pencapaian tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan si jahat tahu mengenai ini. The devil know about this. Salah satu strategi daripada si jahat adalah dengan menyodorkan kegiatan-kegiatan kepada kita yang kelihatannya seperti urgensi dan emergensi untuk kita lakukan. Sehingga jikalau kita ambil, itu tidak akan menambahkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Tetapi dia berhasil untuk mencuri waktu daripada diri kita. Mari kita sama-sama belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Pada saat perjalanan pelayanan Tuhan kita, dia melihat seorang yang memanjat pohon ara. Pada saat Tuhan Yesus melihat orang itu, Tuhan Yesus berhenti di situ, dan orang itu bernama Zakheus, seorang pemungut cukai. Tuhan kita membelanjakan waktunya, spend His time, membelanjakan waktunya yang berharga untuk seorang Zakheus, seorang pemungut cukai, saudara. Dan bahkan Yesus malah mau makan dan tinggal di rumahnya. Walaupun banyak orang di sekitarnya mulai mencemooh dia, mulai berkata-kata yang kurang baik mengenai Tuhan, mengenai keputusan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak mau spend His time atau membelanjakan waktunya untuk menjelaskan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya kenapa dia melakukan itu. Kembali kepada Zakheus, saudara. Saudara bisa bayangkan jikalau Tuhan harus makan dan tinggal di rumah Zakheus, itu butuh waktu. Bayangkan waktu yang sama yang dia belanjakan untuk Zakheus, dia gunakan untuk menyembuhkan orang sakit atau mujizat-mujizat yang lain. Saudara bisa bayangkan berapa banyak mujizat yang bisa dituliskan kembali di Alkitab. Tapi apakah seorang Zakheus menjadi sebuah distraction untuk Yesus? Jawabannya tidak. Karena Tuhan Yesus menegaskan kembali di dalam Lukas 19 ayat 10, apa yang menjadi tugasnya di dalam dunia ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sehingga orang-orang seperti Zakheus inilah yang menjadi alasan mengapa Tuhan kita turun ke dalam dunia. Jadi Tuhan Yesus decide
Tuhan Yesus memilih, Tuhan Yesus memberikan total fokus kepada Zakheus. Dan dia membelanjakan waktunya untuk makan dan tinggal di rumah Zakheus. Daripada dia harus menjelaskan kepada orang-orang pengikutnya yang ada di sekitar dia, yang udah mulai mencemooh dia, kenapa dia mau melakukan ini. Karena Tuhan kita datang ke dunia bukan untuk melakukan mujizat. Tuhan kita datang ke dunia bukan untuk mencari ketenaran. Tuhan kita datang ke dunia bukan untuk menjelaskan atau menenangkan orang-orang yang mungkin mencemooh pelayanannya. Tapi Tuhan kita datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan pada akhirnya kita tahu Zakheus akhirnya bertobat. Dan Zakheus membuat Tuhan Yesus mencapai tujuannya datang ke dunia ini, yaitu menyelamatkan orang berdosa. Saudara, jadi distraction adalah event atau kejadian, mindset atau pikiran, atau situasi di depan Anda. Jikalau Anda ladeni, tidak akan memberikan kontribusi apapun di dalam pencapaian tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mesti jeli dalam melihat hal ini. Jangan sampai kita salah menilai hal ini sebuah distraction atau bukan. Saya memberikan ilustrasi kepada saudara. Mari kita sama-sama membayangkan kita ikut di dalam sebuah lari maraton. Saudara, pada saat tengah perjalanan ada pihak panitia yang memanggil pelari maraton untuk menepi dan menerima sebotol air mineral. Nah, apakah itu sebuah distraction? Karena pelari maraton yang sedang asik berlari, dia harus berhenti dan dia harus menepi, akhirnya dia harus mengambil air dan mungkin menghabiskan waktu di situ? Tentu tidak. Karena air mineral tersebut akan menjadi energi tambahan untuk pelari maraton itu menyelesaikan tugasnya sampai di garis finish. Make the best use of his time. Apa yang bisa kita lakukan dengan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kehidupan kita? Reclaim, tarik kembali waktu kita yang biasa kita belanjakan, kita spend di dalam distraction yang menyita perhatian kita, yang akhirnya menjauhkan kita daripada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Distraction bisa sebuah aktivitas atau sebuah pekerjaan, distraction bisa relationship atau individu, distraction bisa sebuah mindset atau sebuah emotional state, distraction bisa apa saja, tapi yang pasti dia tidak memberikan kontribusi apapun di dalam pencapaian tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tarik kembali, reclaim waktu saudara. Setelah saudara tarik kembali, lalu reorganize it, atur kembali waktu saudara. Buat perencanaan terhadap waktu kita. Waktu akan hilang begitu saja jikalau kita tidak memplanningnya dengan baik. Tadi saya katakan bahwa time is not money, time is purpose. When we waste our time, we waste God purpose in our life. Saudara, dengan memplanning kehidupan kita, kita akan bisa menjalankan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita dengan lebih baik. Kalau Tuhan kita memplanning diri saudara dan saya dengan begitu detail dan indah, kita seharusnya satu frekuensi dengan Bapa kita. Kita harusnya memplanning waktu-waktu yang dipercayakan ke dalam tangan kita. Setelah kita mengklaim waktu kita dari distraction yang ada, lalu kita mengatur kembali waktu tersebut, yang bisa kita lakukan adalah reinvest atau menginvestasikan kembali waktu itu. Time is the currency of our potential. Waktu itu adalah mata uang daripada potensi. Kita harus bisa menginvestasikan waktu kita kepada hal-hal yang dapat menggali dan mengeluarkan potensi kita ke depan. Saat ini adalah sebuah musim yang segala sesuatunya harus dirancang dengan baik, karena musim ini sangat tidak menentu, saudara. Tidak ada musim yang lebih tepat untuk mengatur kembali penggunaan waktu kita daripada musim ini. Musim ini paling tepat untuk kita mengatur kembali waktu kita, mengatur kembali penggunaan waktu kita. Karena apa yang akan kita tuai di masa depan, itu adalah hasil daripada bagaimana kita menginvestasikan
waktu kita di masa ini, di musim ini. Saudara, mari kita lihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus sekali lagi. Tuhan Yesus ketika itu berumur 12 tahun. Ketika dia memutuskan untuk menginvestasikan waktunya untuk tugasnya di masa yang akan datang. Saat itu dia harus menginvestasikan waktunya sampai-sampai dia harus terpisah dengan orang tuanya selama 3 hari, saudara. Tentunya orang tuanya cemas dan khawatir mencari Tuhan Yesus. Dan pada saat itu orang tuanya mencari Tuhan Yesus dan ketemu di Bait Allah. Tuhan Yesus sedang mendengarkan ahli Taurat mengajar dan Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat tersebut dengan pertanyaan yang sangat mencengangkan banyak orang, dikatakan di Alkitab. Ketika orang tuanya bertemu dengan Yesus dan orang tuanya bertanya kepada Yesus kenapa dia menghilang daripadanya, Tuhan Yesus menjawab orang tuanya dalam Lukas 2 ayat 49. Yesus menjawab, "Mengapa ayah dan ibu mencari aku? Apakah ayah dan ibu tidak tahu bahwa aku harus ada di dalam rumah Bapakku?" Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, "I got to be in my father business." Di dalam umurnya yang 12 tahun, Tuhan kita sudah menginvestasikan waktunya untuk sebuah tugas di depan yang baru akan dijalaninya 18 tahun kemudian. Sebuah teladan yang luar biasa dari Tuhan kita. Sekarang pertanyaan untuk kita renungkan. Berapa banyak dari kita yang mau menginvestasikan waktu kita untuk mengeluarkan potensi atau melatih suatu hal yang mungkin 5 atau 10 tahun ke depan baru kita perlukan. Nah saudara, whatever you do today, make the 5 or 10 years version of you thankful that you take it. Pastikan apapun yang Anda putuskan untuk Anda lakukan hari ini akan membuat saudara 5-10 tahun lagi akan bersyukur dan berterima kasih bahwa Anda melakukannya di hari ini. Jadi saudara, bagaimana caranya kita memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, train and push yourself to the max. Yang kedua adalah make the best use of His time. Saudara, potensi kita bukan untuk kepentingan kita sendiri. Someone out there is waiting for you to bring out your potential. Ada seorang di luar sana yang menunggu saudara untuk mengeluarkan potensi saudara. Saya percaya ada buku-buku baru yang belum ditulis di dalam diri saudara. Saya percaya ada lagu-lagu baru yang belum dirilis di dalam diri saudara. Saya percaya ada ide-ide bisnis yang revolusioner yang belum dikeluarkan di dalam diri saudara. Saya percaya ada pelayanan Tuhan yang menjawab tantangan di dalam generasi mendatang yang tersimpan di dalam diri saudara. Saya berdoa kiranya kita dapat mengeluarkan semua potensi yang ada dalam diri kita. Bring it out. Bring out your potential. Dan kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.